Bab 656. Wanita licik. Bertemu dengan mata menakutkan Jerry Yang, Susan Su tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan dengan berani menatap Jerry Yang. Jerry Yang tidak ingat apa yang terjadi malam itu. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, itu masih di hotel, Jerry Yang hanya ingin memeriksanya, tetapi tidak ada cara untuk memeriksanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Jerry yang tidak memiliki ekspresi sedikit pun di wajahnya, tetapi ketika dia menatap Susan Su, ada sedikit keganasan yang menakutkan di matanya. Wajah Susan Su penuh dengan keluhan, dia menyeka air mata dari sudut matanya, dan berkata dengan wajah mencela diri sendiri, "Kamu sudah mengatakan apa yang kamu katakan, jadi apa yang terjadi malam itu masih bermakna." Jerry yang tertegun sejenak. Memang benar, bahkan jika sesuatu yang tak terlukiskan terjadi antara dia dan Susan Su, tidak mungkin dia menerima pengakuan Susan Su. Dalam hidup ini, dia hanya akan mencintai Leslie Kim, seorang wanita, apalagi mereka sudah memiliki seorang putri. Malam itu, dia mabuk, tetapi Susan Su tidak mabuk, bahkan jika terjadi sesuatu di antara mereka berdua, itu adalah tanggung jawab Susan Su. Jerry Yang, kamu mengecewakanku. Susan Su melihat Jerry yang tidak berbicara, wajahnya penuh kesedihan, dan dia meninggalkan ruangan privat sambil menangis. Jerry yang tinggal sendirian di ruangan privat, merasa sangat kesal, dia bahkan tidak berani menebak apa yang terjadi malam itu. Jika tidak ada apa-apa, tidak apa-apa, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi, bukankah itu berarti dia mengkhianati Leslie Kim? Pada saat itu, apakah Leslie Kim akan memaafkan dirinya? Menilai dari keadaan Susan Su sebelumnya, Jerry yang tahu bahwa sesuatu mungkin terjadi di antara mereka berdua malam itu. Setelah beberapa saat, suasana hati Jerry yang berangsur-angsur stabil. Dia menelepon, "Periksa aku, pada malam tanggal 9 November aku diantar ke hotel oleh Susan Su. Berapa lama dia tinggal di kamarku?" "Kak Jerry, apa yang terjadi?" Charles Ma bertanya dengan heran. Jerry yang tidak ingin mengatakan lebih banyak, dan berkata dengan dingin, "Periksa secepat mungkin." "Baik." Charles Ma segera tutup mulut. Setelah menutup telepon, Jerry yang berbalik dan pergi. Dia baru saja kembali ke grup Yan Chen ketika Charles Ma menelepon, "Kak Jerry, kami menemukannya." "Katakan." "Malam itu, Susan Su mengantarmu ke hotel. Kamu masuk ke hotel yang sama, tapi dia tidak meninggalkan kamar sampai jam 6 keesokan paginya." Kata-kata Charles Ma benar-benar mengejutkan Jerry Yang. Meskipun dia sudah tahu bahwa Susan Su bersamanya malam itu, tapi tidak ada bukti, penyelidikan Charles Ma sekarang memastikannya. Artinya, malam itu, dia dan Susan Su berbagi kamar, dia mabuk lagi, dan Susan Su menyukainya. Sekarang hanya Susan Su yang tahu apa yang terjadi malam itu. "Kak Jerry, apakah kamu melakukan sesuatu yang salah pada kakak ipar?" tanya Charles Ma tiba-tiba. Mendengar suara Charles Ma, Jerry yang kembali sadar, mengertakkan gigi dan berkata, "Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi di antara kalian?" Charles Ma bertanya lagi, dan melanjutkan, "Jika kakak ipar mengetahui hal ini, apakah dia akan memaafkanmu?" Jerry yang hanya merasa sangat sedih di hatinya, dia tidak ingat sama sekali apakah dia melakukan sesuatu yang menyinggung LKE Kim malam itu. "Kak Jerry, sepertinya wanita ini melakukannya dengan sengaja. Terus terang, dia adalah wanita licik." Nada bicara Charles Ma penuh dengan penghinaan. "Dia jelas adalah sahabat kakak ipar, jadi tidak apa-apa mengantarmu ke hotel, tapi dia tidak boleh tinggal di kamarmu dan tidak keluar. Sepertinya kamu harus mengaku kepada kakak ipar sekarang, setidaknya kamu bisa menjamin bahwa kamu adalah yang pertama memberitahu kakak ipar apa yang terjadi." Bagi wanita, hal yang paling tidak bisa ditolerir adalah selingkuh. Jika kamu tidak memberitahu kakak iparmu sekarang, dia akan mengetahuinya nanti, itu pasti akan sangat menyakitkan dan tidak dapat diterima. Jika itu di masa lalu, Jerry yang akan memarahinya sejak lama hanya karena omelan Charles Ma. Tapi hari ini,
Jerry yang jarang mendengarkan dengan sabar apa yang dikatakan Charles Ma. Lesikin sudah kehilangan kesabarannya dengan Susan Su tepat setelah menerima foto yang dikirimkan kepadanya oleh Susan Su. Jika Lesikin tahu bahwa Jerry Yang dan Susan Su pergi ke hotel untuk membuka kamar, Lesikin pasti tidak akan tahan. Tidak, aku tidak bisa memberitahu Lesi tentang masalah ini. Aku harus mencari tahu dulu apakah ada hubungan substantif antara diriku dan Susan Su malam itu. Setelah lama terdiam, Jerry Yang tiba-tiba berkata, "Kak Jerry, jangan takut. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada wanita ini, bagaimana kamu akan menghadapi kakak iparmu?" Tanya Charles Ma. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi yang aku yakin adalah jika aku memberitahu Lesi tentang hal ini sekarang, dia pasti akan berbalik melawanku, dan bahkan tidak akan pergi ke kota yang bersamaku," kata Jerry Yang. Charles Ma menghela nafas, "Karena kamu sudah mengatakannya, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kamu bisa mengetahuinya sendiri." Setelah menutup telepon, Jerry yang berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, menatap kosong keluar, tetapi merasa sangat kesal. Sepanjang sore, Jerry yang tidak memiliki mood untuk bekerja, dan setelah memaksakan diri untuk menandatangani beberapa dokumen, dia pergi ke taman kanak-kanak untuk menjemput Happy. "Ayah, kenapa kamu datang menjemputku? Kenapa ibu tidak ikut?" Happy melihat Jerry Yang, wajahnya penuh kegembiraan, dan dia mulai berlari ke arah Jerry Yang dari kejauhan, dan melemparkan dirinya ke pelukan Jerry Yang. Jerry Yang memanfaatkan situasi untuk memeluk putrinya, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut menggaruk hidung Happy, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak senang jika ayah datang menjemputmu?" "Tentu saja tidak, ayah datang untuk menemui Happy. Happy sangat senang." Happy sangat pandai membujuk orang, dan bahkan mencium wajah Jerry Yang saat berbicara. Jerry Yang merasa hatinya akan meleleh. Sejak dia bertemu Susan Su, dia berada dalam suasana hati yang sangat buruk sepanjang sore. Baru sekarang dia bersama putrinya dia merasa santai. "Ayah, Happy ingin makan es krim." Happy tiba-tiba melihat ke toko minuman dingin tidak jauh, dan menatap Jerry Yang dengan penuh harap. Apa Jerry yang paling tidak tahan adalah mata putrinya penuh harapan, dia hanya bisa memenuhi permintaan putrinya. "Bos, satu es krim stroberi." Jerry yang berjalan ke toko minuman dingin, berkata sambil tersenyum. "Oke. Segera." Bos memberi Happy es krim stroberi. Happy menggigit ujung es krim, dan mulutnya penuh dengan es krim merah muda. "Ayah sangat baik, ibu tidak akan membiarkan aku makan es krim." Happy tersenyum dan berkata. Jerry yang menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Jika ibu mendengar ini, dia pasti akan sedih." Happy cekikikan, "Ibu juga baik." Jerry yang bermain di luar lagi bersama Happy sebelum pulang ke rumah. Saat keduanya kembali ke rumah, hari sudah gelap. Happy sudah pulang. Begitu keduanya kembali ke rumah, mereka mendengar suara yang akrab. "Bibi Susan, aku sangat merindukanmu." Happy melihat pihak lain, berlari sambil tersenyum, dan melemparkan dirinya ke pelukan pihak lain. Ketika Jerry yang melihat Susan Su, wajahnya langsung menjadi dingin. "Mengapa wanita ini ada di sini?" Bersambung.